Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Izati dari jurusan Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Saya akan membahas mengenai auditing dan konsep pemeriksaan pajak. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan pajak. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pokok materi. Yang pertama itu pengertian audit, yang kedua jenis-jenis audit, yang ketiga konsep pemeriksaan pajak. Pengertian audit. Audit adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti yang dilakukan oleh auditor dalam rangka memberikan pendapat terkait kecocokan informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya jenis-jenis audit. Yang pertama yaitu audit operasional. Audit operasional dilakukan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari prosedur dan metode yang dilakukan organisasi. Yang kedua, audit kepatuhan. Dilakukan untuk menentukan apakah suatu pihak telah mengikuti prosedur, ketentuan, atau peraturan yang ditetapkan oleh otoritas yang ada di atasnya. Yang ketiga, audit laporan keuangan, yaitu audit yang dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ada. Nah, jadi pemeriksaan pajak masuk ke dalam jenis audit kepatuhan. Selanjutnya, konsep pemeriksaan pajak. Yang pertama, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak di Indonesia terdapat dua jenis, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak sendiri yaitu pertama, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang kedua, tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan dengan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, kriteria pemeriksaan pajak. Kriteria pemeriksaan pajak yang pertama, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu yang pertama, wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang kedua, terdapat keterangan lain berupa data konkret. Yang ketiga, surat pemberitahuan lebih bayar selain pasal 17B Undang-Undang KUP. Yang keempat, wajib pajak telah diberikan pengembalian pendahuluan kewajiban pajak. Yang kelima, surat pemberitahuan rugi. Yang keenam, penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Yang ketujuh, wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya
penilaian kembali aktiva tetap. Yang kedelapan, tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT melalui jangka waktu dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Yang terakhir, wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Yang kedua, tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu yang pertama, pemberian NPWP secara jabatan. Yang kedua, penghapusan NPWP. Yang ketiga, pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang keempat, wajib pajak mengajukan keberatan. Yang kelima, pengumpulan badan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto. Yang keenam, pencocokan data dan atau alat keterangan. Yang ketujuh, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Yang kedelapan, penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai. Yang kesembilan, pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. Yang ke-10, penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan. Yang terakhir, memenuhi permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda. Selanjutnya itu ruang lingkup pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan. Pertama, pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian. Kemudian SPT lebih bayar. Yang kedua, pemeriksaan lapangan dan hal kriteria lainnya. Dan yang terakhir yaitu jangka waktu pemeriksaan pajak. Jangka waktu pengujian pemeriksaan kantor paling lama yaitu 4 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak, wakil, kuasa dari wajib pajak, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak, datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal surat pemberitahuan hasil perpajakan, disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak. Jangka waktu pemeriksaan pajak dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 bulan, kecuali untuk pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan pemeriksaan kantor. Perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan kantor dilakukan dalam hal yang pertama, pemeriksaan kantor diperluas ke masa pajak, bagian tahun pajak, dan atau tahun pajak lainnya. Yang kedua, terdapat konfirmasi atau permintaan data dan atau keterangan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, ruang lingkup pemeriksaan kantor meliputi seluruh jenis pajak. Dan yang terakhir, berdasarkan pertimbangan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan. Sedangkan pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu pengujian paling lama 6 bulan. Perpanjangan jangka waktu pengujian pemeriksaan lapangan dilakukan dalam hal yang pertama, pemeriksaan lapangan diperluas ke masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak lainnya. Yang kedua, terdapat konfirmasi atau permintaan data atau keterangan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, ruang lingkup pemeriksaan lapangan meliputi seluruh jenis pajak. Dan yang terakhir, berdasarkan pertimbangan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.